Gimana supaya brand ini tetap dapat positioning yang bagus, kualitasnya terjaga di 700 cabang semua itu? It's a very good question ya. Sekarang bagaimana orang jalan-jalan ke New York atau ke Abu Dhabi, ke New Zealand, ke Australia, ada ST Indonesia. Jangan anggap remeh ide bisnis yang receh dan terlihat sederhana, karena dari situlah bisa jadi keberuntungan besar akan datang. Sosok yang satu ini dikenal sebagai founder dari brand waralaba terbesar di Indonesia saat ini. Seorang bisnismen yang pantang menyerah dan sering berinovasi dengan ide-ide baru di setiap perusahaannya. Salah satu bisnisnya yang sudah memiliki ratusan outlet di seluruh Indonesia sempat menjadi trending topik karena menunjuk Nagita Slavina sebagai CEO. Kali ini saya berkesempatan untuk mengobrol dan mencari tahu lebih dalam seperti apa kisah inspiratif dari sosok ini bisa sukses dan dihormati di bidangnya. Seperti halnya Wismilak Diplomat yang akan terus dihormati dalam pemenuhan kebutuhan inovasi produk untuk mencapai kesuksesan. Inilah Meet the People bersama Haidar Wujanto. Oke. Siap, Mas. Terima kasih nih udah dateng. Terima kasih udah diundang. Ayo, silakan. Waduh, ini luar biasa nih. Ini orang top di dunia F&B. Udah nggak ada lawan ini. Sebelum saya mau nanya banyak hal, biasanya kita ada fast question yang harus dijawab secara cepat. Oke? Kopi susu atau teh susu? Teh susu. Oh, teh susu. Brandnya gitu ya? Iya, aman. Nagita Slavina apa Arif Muhammad? Nagita. Oke, Nagita. Susah banget. Pebisnis sukses atau ayah terbaik buat anak-anak? Ayah terbaik buat anak-anak. Wih, di Family man. Family man. Ya. Walaupun bisnisnya udah menggurita ya. Nah, sebenarnya untuk Mas Haidar ini, apa sih arti kesuksesan? Sukses bagi saya simple, itu adalah happiness atau kebahagiaan. Karena banyak ya, ternyata ketika udah di bisnis pasti Mas Rudi juga ngerasa ya bahwa ya kita cari uang, it's never ending. Kita cari kekuasaan, power, it's never ending kan. Kita menikah, punya anak, keluarga, in pursuit of happiness. Jadi ujungnya memang yang paling penting adalah bagaimana bisa happy. Dan banyak juga ternyata orang yang bisa menderita dalam kesuksesan dan bisa juga menderita dalam kegagalan juga gitu. Yang ngeri adalah menderita dalam kesuksesannya gitu. Yang artinya dia udah mungkin top level gitu kan, kayak case-nya di India 2019 ada seorang CEO yang suicide karena dia nggak bisa take the pressure as a CEO, akhirnya dia bunuh diri gitu. Jadi saya rasa sekarang ya yang penting bahagia. Yang penting bahagia ya. Tapi kan kalau banyak duit bahagia, Mas. Bagi saya itu money is nice to have in your pocket, tapi it shouldn't be inside your head. Yang artinya tidak nggak usah kita intinya ilmu bersyukur. Ketika udah punya 1 miliar, jangan sampai kita ngejar 100 perak lagi untuk dan itu jadiin kita stres gitu kan. Jadi kita harus banyak bersyukur sih. Waduh, ini keren sekali ya. Ternyata seorang Mas Haidar nih pendalaman kehidupannya dalam sekali. Nah, kalau saya lihat dari profil beberapa wawancara Mas Haidar, itu kan mulai bisnis dari zaman kuliah sampai sekarang. Itu emang suka sama lingkungan bisnis atau kepepet keadaan atau apa yang buat seorang Mas Haidar nih seperti sekarang nih apa sih? Kenapa? Ya, jadi perjalanan bisnis, alhamdulillah udah gagal 10-11 kali dalam bisnis. 10-11 kali. Uang sekolahnya banyak dong. Dan tapi bisnis-bisnis kecil ya Mas ya. Jadi backgroundnya saya sebenarnya waktu itu mungkin sama seperti Mas Rudi ya, keluarga yang minta jadi dokter.
dan saya pun juga tertarik untuk jadi dokter. Oke, aku keluarganya suruh jadi dokter. Lebih ke arah ya, biasa kan orang tua kan ini kan, lawyer, dokter biar nikatin ini kan, derajat keluarga ceritanya atau apa gitu. Tapi kan sekolahnya juga di Swiss ya? Di Christchurch, New Zealand. New Zealand pas ya? SD. Oke, SD sampai SMP baru balik ke Indonesia gitu. Oh, SMP balik ke Indonesia. Ya. Kenapa bisa sekolahnya sampai ke situ? Jadi bapak itu ambil S2 sama S3 di luar negeri. Oh, jadi Ya, keluarga ikut, nemenin, terus beres, balik ya kita semua balik gitu. Jadi saya pernah rasain jadi namanya di minoritas Oke. di New Zealand di Christchurch, ya orang kulit sawo matang sendirilah di sana kan. Pun juga ketika balik ke Indonesia, bahasa Indonesia kan masih belum bisa. Jadi Oh, karena kecilnya di sana, sih, jadi bener. ngomong Tapi Inggrisnya bahasa jadi bagus sekali. Ya, udah mulai lupa-lupa juga sekarang kan nggak bisa pakai lagi. Terus karena bapak saya benar-benar workaholic, jarang di rumah, jadinya pengen apa ya? Kayaknya kalau suatu saat saya menjadi orang dewasa waktu itu, saya pengen ada waktu buat keluarga. Oke. Akhirnya berpikir, kayaknya profesi sebagai pengusaha yang bisa merdeka waktu sama merdeka finansial, Fleksibel ya. fleksibel yang ternyata lebih gila lagi waktunya kan sebenarnya juga salah besar banget. Cuman dari situlah. Jadi yang tadinya wah oke harus jadi dokter, sekarang pas SMA langsung mindsetnya by design gue harus menjadi pengusaha. Jadi by design mas. Oke. SMA kuliah itu benar-benar fokusin yang penting lulus, ketika menggunakan toga saya harus menjadi seorang job creator, bukan job seeker. Wah, Jadi mindsetnya itu. Mindsetnya itu ya. Alhamdulillah lulus dari IPB. Ketika saya gunakan toga, walaupun lulusnya agak telat ya, biasa kan kalau 5 tahun lah lulus dari IPB, cuman saya bisa dengan bangga, dengan tenang pakai toga. Saat itu saya bisa menciptakan sekitar 300 lapangan kerja. Jadi apa yang saya desain, saya pikirkan dari SMA itu bisa terrealisasi di masa lulus dari kuliah. Wih, keren banget sih. Keren. Lalu bisnis Mas Haidar ini kan selalu berhubungan dengan F&B. Iya. Dan F&B itu adalah menurut saya sih bisnis yang pusing deh, susah sekali. Betul. Logistik, terus COGS-nya, SDM-nya, bener-bener hal detail. Itu adalah fundamental, belum sama marketing. Kita bisa bikin produk itu berjalan dengan baik, tapi belum tentu bisa dimarketingin, belum tentu bisa jalan juga. Betul. Kenapa memilih awalnya usaha F&B? Sedangkan F&B adalah usaha dengan pesaingnya juga paling banyak dibandingkan usaha-usaha lain. Dikit-dikit karena setiap kali kita tanya orang mau usaha apa, udah buka restoran deh gua, udah buka apa makanan deh kayak gitu kan. Kenapa milihnya di situ? Karena kan mindsetnya ini kan pokoknya harus ciptakan pekerjaan, mau jadi entrepreneur lah, pengusaha. Kenapa milihnya F&B dan bertahan dan berinovasi di F&B? Ya, sesederhana baik lagi ke values kan. Oh ternyata pas di F&B ini ketika kita melayani di hospitality itu bikin saya sendiri happy gitu. I love the industry gitu. I love meeting people, servicing people, intinya seperti itu. Dan hobinya emang kulineran gitu kan. Pertama misalkan jalan-jalan ke sebuah kota pasti dicari kulinernya dulu apa nih yang menarik. Jadi it all comes down to passion. Pernah juga main di properti, juga nggak mungkin garis tangannya nggak di situ gitu kan saat kemarin ya. Terus juga sempat ikut-ikutan juga ya investments dan sebagainya yang pada lihatnya kok boring, terus kayaknya nggak seru gitu kan. Jadi ini personal preference aja gitu kenapa F&B dan apa ya. Jadi ST ini dan kalau saya bilang saya itu I'm a very simple guy gitu kan. Saya itu senangnya simplicity, nggak suka yang rumit dan sebagainya gitu. Nah, ST ini menjadi karya di mana dengan sesederhana es teh manis, bagaimana kita bisa branding dengan baik, kita bisa growth juga atau expand dengan baik, itu bisa menjadi sebuah brand yang nasional gitu kan. Itu mindset awal di ST. Bagaimana kita dari produk yang begitu sederhana tapi dengan kekuatan branding, kekuatan produksi, supply chain management juga baik gitu kan. Kita bisa growth dan alhamdulillah gitu apa yang kita desainkan itu ternyata bisa jadi nyata gitu. Tapi ada rencana ekspansi ke bisnis lain setelah F&B ini? Untuk industri lain pastinya ada, tapi kan
kita harus paham ya sebelum kita masuk ke bisnis yang baru, kita harus paham dulu gitu kan gamesnya seperti apa gitu. Jangan sampai kita buta-butaan, keren-kerenan, masukin uang tapi nggak paham, jadinya kita rugi juga gitu. Tapi intinya fleksibel ya, apa aja juga nggak menutup kemungkinan, nggak harus pokoknya F&B aja, nggak ya, tetap fleksibel selama itu bisa masuk akal ya. Karena sekarang industri 4.0 dan ekonomi digital ya, jadi emang harus dikawinkan apapun itu industrinya, betul F&B atau fashion gitu kan. Kayak Mas Rudi kan udah media dan sebagainya, itu udah sebuah langkah yang menurut saya itu ya benar dan menarik juga gitu kan. Diusahakan benar. Oke, nah ini kan saya lihat Mas Haidar di tahun 2021 jadi momen ekspansi paling besar ya, 300 cabang di 1 tahun itu ya, yang disebut Mas Haidar bilang apa? Hyper growth pada saat itu. Nah, sedangkan 2020 lagi COVID, lagi tinggi-tingginya. Kenapa malah bisa di 2021-nya perkembangannya sangat besar? Itu rahasia strateginya apa? Jadi emang apa ya, saya itu udah pemain lama di F&B, udah 13 tahun. I had my ups and downs. Juga saya bilang 11 kali bangkrut dalam usaha, itu 8-nya itu adalah F&B. Dari yang namanya gerobakan, jualan crepes di pinggir sekolah, nasi goreng di tenda, kedai susu dan sebagainya, itu saya udah melalui hal itu semua gitu kan. Nah, jadi waktu 2018 itu lagi bener-bener lagi ngopi, lagi nongkrong sama teman-teman. Terus karena kami berempat, foundernya ini sama-sama pemain F&B, biasalah kocok lagi ngobrol kan, biasa kan suka ngawur kan ngobrol kan. Ngobrolin bisnis kan. Oh, kirain ngobrolin cewek. Itu juga ya, cuman lebih malam ngobrolin lebih. Saat itu kita ngobrol terus, bro kita bikin ini yuk, apa ya yang inilah yang gila gitu kan. Apa itu bro gitu kan. Nah ini kan masing-masing punya data gitu kan. Waktu itu ada restoran Forestry, ada Momo Milk, ada beberapa restoran, ada Reindeer dan sebagainya gitu kan. Nah konsep-konsep masing-masing resto itu pasti top 5 itemsnya adalah es teh manis gitu. Jadi apapun produknya, apapun konsepnya, pasti by demand emang es teh manis tuh top 5 gitu kan. Terus research lagi, oh ternyata memang secara demand komoditinya pertama air putih, kedua teh, ketiga baru kopi. Sebenarnya teh itu lebih sering dipesan dan diminum sama masyarakat Indonesia dibanding kopi. Betul. Jadi by data, by experience, ya udah kita bikin F&B yang ini yuk, yang udah proven di market. Namanya udah to the point aja, yang receh aja, es teh Indonesia dengan tagline kita waktu itu bener-bener receh ya. Es teh adalah teh yang didinginkan dengan es batu. Itu nggak tagline salah. kita, nggak salah kan? Jadi apa? Ya kita ngerasa di dunia sekarang akses informasi sangat banyak, kita kembali ke dasar yuk, kita kembali ke simplicity yuk gitu kan. Jadi sampai ada orang yang nanya, lo jualannya apa itu? Emang lo nggak baca nih brandnya es teh gitu kan? Sampai segitunya gitu. Udah kita coba, itu waktu itu modalnya sangat minim sekali, berempat ini kita masing-masing PT-PT lah 2 juta masing-masing. Pertama kita nggak bikin permanen outlet, kita bikin dulu di pameran. Coba gimana sih bisnis coba-coba dulu kan? Karena masing-masing 4 ini juga udah punya bisnisnya masing-masing di F&B. Ada yang restoran, ada yang udah punya tempat kedai ayam, ada yang punya coffee shop. Jadi tunjuk-tunjukkan juga, lo jadi CEO-nya lah gitu. Karena masih baby banget lah kita masih ini. Nah begitu jual di pameran, wah itu ternyata rame. Kan pameran pertama di mana? Di Campville, Kemang Village. Di bagian depannya. Tapi dulu udah ada CI-nya tuh, udah ada desain brand. Udah ada. Itu ada yang bikin juga dari berempat itu. Udah, jadi kita si ST itu logonya udah ada tuh, udah ada. Nyomot juga lagi dari Google, ini Tapi kita bener-bener sesimpel, kalau dulu kan logonya memang Times New Roman kan. Gitu ya, simple banget, tapi justru yang jadi kekuatan kita, justru baik lagi kan, ada yang bilang, Steve Jobs bilang kan, simplicity is the ultimate form of sophistication. Ya kan? Ya iPhone juga kan simple sebenarnya kan. Jadi memang people want it simple. Gitu kan. Jadi kita benar-benar logo Times New Roman, cup-nya, tapi simple tapi kelihatannya manis, elegan kan, bagus kan. Gak macem-macem gitu kan.
jualan di pameran, laku, terus wah kok mulai menarik nih, ada juga nih gitu. Oh kayaknya hipotesa kita kayaknya oke nih gitu kan. Waktu itu jualan pun juga awalnya ngaco banget sih. Itu bener-bener karena ini kayak project iseng, terus kami berempat kayak pandang sebelah mata. Itu hari pertama jualan aja kita es batu pinjam sama tenan lain. Karena nggak ada persiapan gitu, nggak ada persiapan. Teh juga kita, waduh lupa. Nggak dibayar lagi es batunya. Kita bayarnya kita beli produknya mereka gitu. Oke. Omset pertamanya inget nggak pada saat pameran itu? Lumayan lah ya, untuk pameran 3 juta ada. 3 juta langsung ya, Bu tinggi. Ya, harga per unitnya berapa? Waktu itu kita jual di 8.000. Loh, makanya 3 juta ya. Lumayan. Nah boomnya ketika kita udah 2 kali coba deh kita buka di Bogor. Memang kan domisili saya tinggal di Bogor gitu. Mungkin kalau di Bogor saya bisa lebih mantau, dan kita juga coba untuk diverskan menunya. Nggak cuman hanya teh-teh yang simple, tapi kita masukin varian creamy. Situlah kita masukin red velvet, taro dan sebagainya. Langsung boom kita buka di Bogor. Oke. Gitu, lumayan. Nah itu tahun 2018 juga 2019 masih ya? 2019 lah. Jadi sebenarnya umurnya tuh baru 3 tahun baru ya? 4 tahun lah sampai Mau sekarang. 4 tahun ya. Tapi perkembangannya sampai bisa cabang 700, sampai dapat rekor muri, sampai itu. Nah strategi pengembangan bisnisnya bagaimana? Apakah ada khusus divisi pengembangan, divisi atau bagaimana ya? Ya, jadi begitu kita udah dapetin, karena memang kan ketika rata-rata kegagalan dalam bisnis pertama adalah ya not enough market demand, demandnya nggak ada atau produknya nggak fit in the market gitu kan. Kita lihat, jadi ketika kita buka di mall ya 4 produk itu ternyata nggak bisa wakili apa yang diinginkan sama consumers. Kita coba lirik lah what were our competition atau competitors were doing gitu kan. They were selling red velvet, tea, taro, milk tea dan sebagainya. Kita coba lihat, kita ambil sebagian, kita masukin ke ST, buka di Bogor, rame 2019, baru kita ketika udah ada model yang sukses, nah next challenge is how to scale. Scale up ya. Scale up-nya ya pastikan ada cara VC, ada cara angel investors atau kita bootstrapping atau what not gitu kan. Dan kita lihatnya kayaknya cobalah kita dengan sistem kemitraan. Pertama ya kita selama 2 tahun kita coba trial untuk dapetin market fit-nya, product fit-nya gitu kan. Jadi kita nggak mau tiba-tiba jualan dulu license-nya tapi 1 booth aja belum proven. Iya, betul. Gitu kan. Betul. Jadi kita harus tahu diri gitu kan. Jadi jangan nggak berhasil sama kita franchise kan. Jebakan gitu kan. Batman ya. Itu belajarnya sama franchise ya. Ya lu belajar ya gitu kan. Jadi kita coba 20 berhasil baru 20 outlets baru kita buka-buka, ada bisa Jody ya sama Danu, exposure dapet. Ya adalah 1, 2, 3 yang mau bergabung karena punya profilnya mereka. Nah, begitu 2020 masuknya COVID, pandemi gitu kan. Justru kita disinilah kunci scale-nya gitu. Di sini kita lah quantum leap-nya. Jadi strategi yang saya terapkan adalah namanya blitz scaling, di mana revenue over efficiency. Yang penting revenue dulu deh. Kan udah proven nih, yang penting revenue dulu deh. Kita scatter dulu nih ST sebanyak mungkin dengan sistem blitz scaling dengan polanya kemitraan. Nah, ya udah kita coba, terus pas 2020 COVID datang. Wah, itu kan semua ya pengusaha pasti ngerasa dampaknya lah gitu kan. Berbagai restoran juga yang saya ada juga tutup, kayak Momo Milk, Forestry, yang di Bogor yang gede pun juga harus tutup. Terus semua pada kencengin ikat pinggang gitu kan. Nah, pada akhirnya disitulah mungkin ST adalah di mana salah satu F&B brand yang pertama menggunakan TikTok sebagai platform untuk berjualan lah ibaratnya. Jadi lucunya adalah ketika COVID ini kan TikTok kan awalnya kan dianggap apa sih ini alay, joget-joget doang gitu kan. Terus waktu itu istri lagi bikin TikTok.
TikTok bener. Gitu. Jadi apa? Karena kita lihat ya, istri kan waktu itu tetap harus kerja mas, karena kan news anchor, jadi pembawa berita di Indosiar, tetap harus kerja gitu kan. Nah dia bikin TikTok yang kalian enak ya, bisa WFH, saya tetap harus kerja dengan segala resiko yang saya harus hadapi gitu kan. Saya udah punya anak, bikin TikToknya gitu kan, perjalanan ke kantornya masih apa, viral kan itu kan. Wah ini apa ini? Oh TikTok gitu. Ya cobain A. Akhirnya saya lihat, wah storytellingnya seperti itu. Bisa nggak ya terapin di es teh gitu kan. Jadi waktu itu saya juga kan karena nggak bisa kemana-mana. Ya di rumah aja gitu kan. What were people doing? Oh mereka they were using TikTok dan sebagainya. Yang banyak juga, lo alay lo main TikTok dan sebagainya. Saya bodo amat gitu kan. Yang penting bisnisnya nih jalan gitu kan. Es teh, kita bikin konsep. Justru konten pertama saya ingat ketika bikin es teh itu saya justru bikin market kayak nge-challenge komentar yang ada di konten tersebut. Jadi saya bikin kontennya adalah ini gue heran deh, gue jualan es teh manis tapi kok bisa antri kayak gini ya gitu. Emang di Bogor kan antri terus kan. Padahal jualan es teh doang. Saya aja sebagai pengusaha yang punya sebagai pemilik ini saya juga heran. Kira-kira kenapa ya bisa rame ya? Itu kan mengundang orang untuk komen, memberi pendapatnya gitu. Dapatlah exposure di situ, Mas. Ya, jadi kita dapat exposure, disitulah banyak yang nanyain, wah ini kemitraan gak, ini bisnis gak? Karena saat itu banyak yang mungkin di industrinya yang mungkin apakah dia di properti atau dia di retail, lihat mencoba untuk pivot ke F&B, di mana mungkin ya ada nih cuan di F&B gitu kan, tapi know-how-nya nggak ngerti. Akhirnya mereka ambil es teh. Situlah kita bisa scale dari 20, 40, terus 100, 150, terus 2021 ke scale 300, dan sekarang 2022 kita mau coba untuk sampai 1000 akhir tahun. Gila, keren sekali. Setahun kalau 300 sehari buka satu tuh hampir ya. Sekarang kita opening 70 sebulan. Jadi sehari bisa 2 sampai 3 outlet. Itu udah nggak tahu ya di mana ya. Ya mencoba untuk keep up lah. Jadi ada beberapa kota yang wah ternyata ada kota ini ya di Indonesia ya, udah nggak tahu namanya lagi kan. Gila, keren sekali. Tapi gimana buat sebuah brand itu tetap trustworthy? Karena saya pengalaman di F&B, kalau kita franchisein mungkin ada franchise yang nakal. Kualitasnya jadi nurun, rasanya jadi gulanya dikurangin atau tehnya diganti lebih murah, atau kalau pakai susu mereknya diganti, biasanya begitu. Gimana supaya brand ini tetap dapat positioning yang bagus, kualitasnya terjaga di 700 cabang semua itu? It's a very good question ya. Industri franchising saat ini adalah di mana sebenarnya ketika kita jual license itu adalah easy money. Iya betul. Ya kan? Kita bikin produk, hype, jual license, beres, terus new brand. Gitu. Betul. Gitu aja terus. Ya gitu aja terus kan. Very easy money kan. Nah di sini challenge-nya adalah ketika udah dapat uang ya, ini bagaimana kita bisa justru kembangin bukan dari sisi marketingnya aja, tapi di es teh kita ada divisi QHSE, ada divisi franchise development, ada sisi supply chain management, warehousing, logistik. Jadi at the end of the day bukan sebuah rocket science, back to basic management. Very gitu, basic kan? Business. Basic fundamental. Benar. Itu yang mungkin harus kita sebagai pengusaha tuh punya openness untuk belajar lagi, gitu kan. Karena ya saya bilang, saya bisa bikin another brand yang nanti bisa di-hype-in lagi, cuman apakah itu sustainable apa enggak kan belum tentu. Gitu kan. Dan kita ngerasa juga ketika punya mitra yang banyak, itu kan sebenarnya sebuah amanah, gitu kan. Mereka investasi di kita, ini ada sebuah amanah, dan itu kan sumber uangnya kan kita nggak tahu apakah dari uang pensiun, apakah orang mau belajar. Disitulah kita mulai berpikir kita fokusin aja deh di es teh gitu kan, sampai ini benar-benar sustain gitu kan. Karena sesungguhnya es teh ini kalau kita difokusin, belum mikir yang lain, ini bisa besar sekali gitu. Jadi bagaimana caranya untuk kita in terms of consistency tadi Mas bilang, gimana sih kita biar semua rasa tuh sama dan sebagainya. Itu mungkin kita lagi bangun. Tapi kita bangun juga dengan apa sih yang sekarang lagi harus kita upayakan dalam hal digital zaman sekarang, yaitu berbasis teknologi. Makanya divisinya di ST adalah menciptakan pengusaha berkualitas
melalui kemitraan dengan berbasis teknologi. Jadi kita punya kayak corporate learning management system. Harapan kita nanti para mitra bisa login, nonton videonya. Kita juga rencana ke depan ada scoring, ada mentoring sama dari franchise development. Jadi kita harapannya memang di sini tempat mitra untuk belajar. Gitu. Jadi pun kita juga ada penyebaran orang-orang area yang memang tujuan untuk menindak dan untuk untuk kalau ada yang nakal lah ya. Ada nakal dihukum lah gitu kan. Diajari. Jadi kita anggap S itu sebagai sekolah di mana kita gurunya, ini yang teman-teman yang mau mitra itu memang muridnya. Yuk kita akan belajar bisnis bareng sehingga nanti ketika lulus harapannya ketika sudah bisa secara lancar jualan ST Indonesia pun nanti bisa bikin bisnis baru dan sebagainya, itu kan menciptakan pengusaha. Iya, ini keren banget. Emang nih kalau orang sekolah tuh begini jawabannya. Kalau saya diwawancara jawaban ngalor ngidul. Ini kalau orang sekolah lalu jadi business owner, udah kayak CEO yang punya usaha sendiri, kan gitu ya. Kayak profesional yang punya usaha sendiri. Itu memang bakalan lebih impactful daripada business owner yang nge-hire profesional. Kalau ini kan profesionalnya yang punya gitu loh. Dan saya lihat nih Mas Haidar nih seorang tipe profesional tapi punya bisnis sendiri. Wah, itu udah double combo sebenarnya begitu. Nah, dari yang dulu nih sampai sekarang kan anak 2 ya? Istri 1 ya? Istri 1, alhamdulillah. Oke. Mungkin sekarang ada perubahan nggak dari hidup seorang Mas Haidar ketika dari seorang ayah tiba-tiba 3-4 tahun ini bisnisnya meledak, otomatis waktunya seperti yang tadi diceritain, waktu juga otomatis sudah ya susah ngatur waktu dan sebagainya. Ada perubahan nggak? Apa keluarga mungkin yang ngerasa kali ya? Saya ngerasa syukurnya saya ini udah mengalami banyak kegagalan Mas sebelum ST kan. Udah 8-10 kali. Saya ngerasa dalam hal kegagalan itu bisa mendatangkan sebuah hal yang baik, yaitu humbleness. Saya rasa mungkin pernah lah banyak pengusaha yang pasti ngerasain juga star syndrome, di mana ketika pecah telur jebret, wah gue yang paling hebat gitu kan. Dan alhamdulillah gitu. Itu saya juga pernah ngerasain di fase-fase itu 2014 gitu kan. Waktu itu masih mahasiswa, bikin bisnis Momo Milk gede, omsetnya bisa ratusan bahkan miliaran. Yang untuk seorang mahasiswa kan ini kan sesuatu lah kita punya bisnis yang segitu gitu kan. Cuman justru dengan kegagalan dan demi kegagalan itu akhirnya mengajarkan saya untuk menjadi lebih humble gitu kan, bahwa ya money can come and go kapanpun gitu kan, dan harus selalu belajar gitu kan, karena nggak ada yang namanya sustainable. Mau itu viralnya keren, mau itu tetap harus improvement di bisnis apapun itu. Apapun itu. Jadi untungnya ketika ya alhamdulillah bicara balik lagi ke menjawab pertanyaan Mas Rudi, ketika ada ST apakah berubah? Saya sebagai harusnya sih enggak ya gitu. Harusnya sih enggak ya. Enggak tahu juga nggak tahu juga. Ya masih receh juga, masih suka bercanda, masih suka hahihi juga gitu dan masih pengen belajar banyak sih. Ke Mas Rudi juga harus belajar banyak kebalik juga, saya yang harus belajar. Ini pertanyaan terakhir yang biasa memang saya selalu tanyain ke semua narasumber. Untuk Mas Haidar sendiri, apa sih yang ingin dicapai 5 tahun ke depan? Sebutin aja mau 1, 2 nggak apa-apa, yang harus bisa diukur ya. Jadi nggak bisa bilangnya saya akan jadi lebih baik, wah kan nggak bisa diukur. Apa yang bisa diukur, yang akan dicapai Mas Haidar 5 tahun ke depan? Karena saya akan play nih video 5 tahun lagi. Wah nggak kesampean lu, atau wah ternyata lewat gitu kan. Jadi kalau kesampean boleh dong kita nyombong. Nggak apa-apa. Kalau nggak kan netizen yang ngoceh-ngoceh. Ngomong doang tuh orang gitu. Apa 5 tahun ke depan? Jadi in 5 years ini Indonesia sebagai negara yang fourth most populous, third largest democracy country, economic powerhouse di ASEAN, itu sangat sayang kalau kita nggak bisa kembangin atau berkarya di situ sebagai orang-orang Indonesia gitu kan. Dan sekarang gamesnya adalah how can we become the next Starbucks, atau bicara how can we become the next McDonald's gitu kan, the next chat time gitu kan. Itu yang jadi karyanya adalah sekarang bagaimana orang jalan-jalan ke New York atau ke
Abu Dhabi, ke New Zealand, ke Australia, ada ST Indonesia gitu kan di situ. Karyanya di situ gitu kan. Jadi gamesnya nih bagi saya sekarang zamannya udah connectivity-nya sangat erat, terus exposure ke digital udah sangat luas. Teman-teman bisa belajar di YouTube atau apa. Kita bisa kenalin lah banyak karakter di luar negeri seperti apa gitu. Karena kita coba ambil baiknya dan coba kita bisa berkarya juga. Karena connectivity sangat tersebar luas lah sekarang. Nah sayang nih kalau kita nggak bisa proaktif untuk menjemput hal itu. Jangan kita cuman nonton doang tapi nggak berbuat, tapi kita harus berbuat. Jadi harapan saya ST 5 tahun lagi kita bicara, oh bisa juga di luar negeri, di Malaysia, Singapura. Pokoknya ST 5 tahun lagi udah ada di luar Indonesia. Amin. Berapa negara? Udah sebut aja. Aduh. 5 tahun lagi udah harus ada berapa negara? Terserah negaranya apa, nanti mau Singapura, Malaysia, Vietnam, Kamboja, Thailand, terserah. ASEAN dulu ya, 8 lah ya. 8 negara ya di 5 tahun. Oke. Deal, Keren. Oke, kok saya biasa apa hubungannya ya? Coba deh. Gue bisa nyombong kalau Oke, siap. Oke, terima kasih sekali Mas Haidar udah menyempatkan waktunya. Buat kalian yang menonton, tuliskan apa arti kesuksesan di kolom komentar. Bagi pemenang yang beruntung akan dipilih oleh tim Prestige Productions dan akan mendapatkan hadiah. Oke, terima kasih. Siap, sama-sama, makasih udah diundang juga. Luar biasa, mantap.